Halo Sobat Tani semuanya. Hari ini kelompok wanita tani atau KWT Sedapil 3, yang terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Pamenang, Pamenang Barat, Renah Pamenang dan Pamenang Selatan, mengadakan pertemuan rutin. Maksud tujuan dari pertemuan ini, adalah sebagai sarana silaturahmi antar anggota KWT, untuk dapat bertukar pengalaman, informasi yang berkaitan dengan kegiatan, dan perkembangan kegiatan-kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan. Pertemuan rutin KWT Sedapil 3 kali ini dihadiri oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin, Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Balitbang, Camat, Kepala Desa, Koordinator BPP dan stakeholder yang berkaitan. Adapun, yang menjadi tuan rumah adalah KWT Mekarsari di Desa Meranti Kecamatan Renah Pamenang. Dalam sambutannya Ketua KWT Mekarsari, Ibu Sungkem mengatakan bahwa kelompok wanita tani ini aktif dalam budidaya hidroponik dan pemanfaatan lahan pekarangan, dengan penanaman berbagai macam jenis sayuran. Seperti sawi, selada, kangkung, mentimun, kacang panjang dan lain sebagainya. Ketua KWT Mekarsari menerangkan, bahwa telah melakukan 10 kali budidaya hidroponik. Misalnya tanam sawi satu periode, dengan rata-rata hasil panen adalah 60 kg, dengan harga jual Rp15.000, maka pendapatan sekali panen adalah Rp900.000. Dan dari hasil penjualan budidaya sayuran ini, mampu mendukung kegiatan KWT seperti pada saat ini. Sedangkan Kepala Desa Meranti, Sri Hermawan, siap mendukung kegiatan di KWT. Beliau mengatakan bahwa di Desa Meranti terdapat 2 KWT, yaitu KWT Cempaka Putih dan KWT Mekarsari. Sehingga harapannya jika kedua KWT tersebut aktif dalam kegiatan budidaya sayuran di pekarangan, maka kebutuhan sayuran di pasar Desa Meranti akan tercukupi. Sedangkan dalam arahannya, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin Bapak Zainal Abidin mengatakan, bahwa pentingnya kegiatan KWT karena bersinggungan dengan stunting dan inflasi. Jika kegiatan pekarangan pangan lestari atau P2L ini terus dikembangkan dan dikelola dengan baik, maka kebutuhan pangan keluarga dapat tercukupi dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga, dan hal ini dapat membantu pemerintah dalam pengendalian inflasi daerah. Pada kegiatan ini, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura juga memberikan bantuan berupa benih-benih tanaman sayuran kepada KWT Mekarsari di Desa Meranti. Sementara itu, Kepala Balitbang Kabupaten Merangin Bapak Slamet Sudarsono mengatakan, dengan adanya kegiatan KWT, semoga yang dicita-citakan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan pendapatan dan gizi keluarga dapat terpenuhi. Sehingga peran tim penggerak PKK Desa sangat diharapkan untuk mendukung kegiatan pekarangan pangan lestari ini. Balitbang juga akan mendukung untuk pembuatan inovasi-inovasi daerah yang berkaitan dengan pertanian, termasuk kegiatan-kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan untuk menambah pendapatan keluarga. Sedangkan penyuluh pertanian Desa Meranti, Kaya Amin Harahap, kebagian tugas sebagai narasumber dengan materi budidaya hidroponik. Pada pertemuan rutin KWT Sedapil 3 ini, juga ditampilkan bazar produk-produk hasil olahan KWT Mekarsari dan KWT Cempaka Putih Desa Meranti. Para peserta tampak antusias untuk mengunjungi dan membeli produk-produk olahan tersebut. Tentu kami dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin juga bersama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin, kita berharap bahwa KWT yang ada di Dapil 3 ini ya, khususnya yang berada di lokasi ini KWT Mekarsari, bahwa semua program kegiatan yang sudah kita fasilitasi sebelumnya seperti bangunan hidroponik, kemudian ada beberapa bantuan untuk alat pengolahan ya, kultivator, ini dapat dimaksimalkan pemanfaatannya, dan terus kita berharap bahwa semua kegiatan KWT ini terus berkembang. Jadi fasilitasi yang dilakukan pemerintah tentu ini tidak bisa selamanya. Kita harap dari KWT, dari pemerintah desa, kemudian juga dari teman-teman penyuluh di lapangan, ini terus mendampingi KWT-KWT yang ada di khususnya Dapil 3 Kabupaten Merangin ini, sehingga nanti ke depannya lebih berkembang lagi, sehingga budidayanya ini beberapa komoditi yang sudah
terus ditanam setiap periode ya, iya, berkesinambungan, ya, berkesinambungan berhenti tapi terus berlanjut. Itu harapan kita ke depannya. Karena kegiatan KWT ini kita tahu bahwa ini juga beririsan dengan dua isu nasional yang sekarang ini menjadi prioritas nasional pembangunan kita, yaitu isu terkait dengan penanganan stunting dan juga isu terhadap pengendalian inflasi. Karena komoditi-komoditi yang terkait dengan penyumbang inflasi seperti kita di Kabupaten Merangin ini, salah satunya adalah komoditi cabai. Ini sangat relevan sekali untuk bisa salah satunya disumbangkan dari KWT ini untuk melakukan budidaya cabai sehingga bisa berkontribusi terhadap upaya untuk mengurangi atau menekan angka inflasi. Kalau semua rumah tangga yang tergabung dalam KWT ini sudah mampu memenuhi kebutuhan, anggaplah penyumbang komoditi penyumbang inflasi adalah cabai, ini sudah bisa menekan angka inflasi kita, seperti itu. Termasuk juga kaitan dengan penurunan stunting kita. Karena bagaimanapun salah satu intervensi spesifik kita untuk menangani stunting adalah bagaimana pemenuhan gizi keluarga. Dan ini peran-peran ibu-ibu wanita tani kita, bagaimana membantu pemenuhan gizi keluarga dan juga bagaimana membantu pendapatan keluarga. Nah, nanti kita juga berharap ada kolaborasi juga dengan Badan Litbang. Ini kebetulan Pak Kepala Badan Litbang ada di sini. Bagaimana memunculkan inovasi-inovasi sehingga budidaya kita ini lebih bisa optimal lagi.